Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Hilangkan semua perasaan insecure dan juga minder kamu ya. Nah, ini kita mau bahas dulu mengenai daya tarik. Apa sih yang harus kita tingkatkan daya tarik kita ini? Contoh, daya tarik itu hal yang membuat kita tuh diperhatikan. Mungkin karena bedanya kita sama orang yang membuat unik gitu ya. Karena mungkin memberikan banyak pengaruh lewat kata-kata, lewat gestur tubuh atau body language. Dan juga tinggi dan rendahnya daya tarik dimiliki seseorang itu sebenarnya bisa diatur dengan diri kita sendiri, tergantung suasana hati, tergantung lingkungan juga seperti apa. Kadang-kadang kita itu harus beradaptasi ya. Gak semua kumpulan bisa kita ratakan dengan perilaku kita yang mungkin terbiasa dengan teman bobroknya gitu ya. Dan orang yang daya tariknya rendah biasanya sering minder dan terlalu fokus pada ketakutan. Aku takut nih ntar dia kayak gini nih sama aku. Takut nih kalau aku nantinya sama dia tuh kayak gini, ya aku takut deh ketemu sama orang ini, ngapain takut ya kan. Nah jadi jangan terlalu fokus sama kekurangan diri. Anggap aja kekurangan yang kita miliki itu sebagai kelebihan yang belum tentu mungkin orang itu punya seperti apa yang kita alami ya. Pastikan dulu deh untuk atasi beberapa hal ini ya Sobat Asoy, supaya kita bisa menjadi lebih percaya diri tanpa malu-maluin dan memiliki daya tarik yang tinggi atau punya karisma dari diri kita ya. Merasa gak cakep, merasa gak ganteng, merasa gak cantik gitu ya. Tapi kalau kalian punya karisma diri nih, yang dimana ini menjadi daya tarik kalian, bisa dari brain atau pemikiran atau pola pikir, bisa dari perilaku, bisa juga dari hal apa yang kalian tonjolkan yang positif gitu ya, mengenai budaya, mengenai ilmu, pendidikan dan sebagainya. Itu yang membuat kamu akan ganteng dan cantik dengan sendirinya. Karena kalau pemikiran itu sampai kita tua pun itu nggak akan pudar. Tapi kalau soal fisik, semakin kita tua, bertambahnya usia, itu akan semakin pudar ya. Dan pastinya yang pertama bisa meningkatkan kemampuan sosialmu dengan banyak bergaul. Nita tuh jadi ingat sama motivator Bapak Chandra Putra Negara yang mengatakan kalau orang mau maju ya, dari link relasinya dulu dilihat. Yang pertama harus punya teman hura-hura, yang kedua harus punya teman motivasi, yang ketiga harus punya teman belajar. Gimana sih maksudnya gitu. Nah biasanya orang-orang yang milih pertemanan ya, ada juga dia nggak mau berteman sama orang hura-hura, akhirnya linknya di situ-situ aja. Tapi maunya sama anak yang punya pendidikan bagus dan teman-temannya segitu-gitu aja. Ketika mereka ada konflik ya, mereka nggak punya teman lagi, nggak punya plan B dan plan C gitu ya untuk menghibur hatinya. Kenapa Nita bilang kita harus punya 3 tipe teman seperti Bapak Chandra Putra tadi ya. Bapak Chandra Putra Negara mengatakan yang pertama, kalau teman hura-hura ini bisa menemani di saat kalah kita suntuk ya, di saat kita ini pengennya happy-happy. Tapi ingat, teman hura-hura gak bisa kita ajak belajar, gak bisa kita ajak fokus pendidikan, karena bagi mereka ini gak terlalu penting ya. Tapi kita harus memahami dan juga membiasakan untuk beradaptasi ya kan, harus jadi bunglon juga. Yang kedua, teman motivasi. Teman motivasi ini umurnya campur-campur ya, bisa yang lebih tua atau memang mereka entrepreneur atau memang mereka ini yang finansialnya sudah banyak pengalaman dan mereka biasanya menjadi leader, manager atau sebagai foreman dan banyak hal-hal yang lainnya. Kita bisa belajar mengenai pekerjaan, pendidikan, kehidupan gitu ya. Dan juga selanjutnya adalah teman belajar. Teman belajar ini bisa dari teman sekolah, teman kampus, teman les yang pendidikan banget lah istilahnya ya. Jadi kalian itu nggak kekurangan ilmu, tahu pergaulan supaya nggak mudah ditipu orang ya, supaya nggak mudah dibohongin sama orang, tahu taktik-taktiknya, tahu gelagat-gelagat orang kalau misalnya ingin mencelakai kita, seperti apa kita bisa mengatasi gitu ya. Yang kedua juga, ketika punya teman belajar kita jadi pintar, kita jadi tahu, kita diajarin gitu ya. Lalu kalau kita punya teman motivasi, bahasa kita juga jadi berbeda sama mereka, kelihatan wibawanya. Dan juga biasanya sama yang lebih tua ini kita tidak boleh banyak memotong pembicaraan. Kenapa? Karena mereka lebih banyak punya pengalaman ya. Itu tuh jadi ingat, kalau teman seusia kamu, kalau mau berbicara sama dia, jawablah 1 menit kemudian ia berbicara. Kalau yang lebih tua dari kamu, jawablah 10 menit dari apa yang dia ceritakan, barulah kamu bisa menjawab. Jadi dengarkan aja dulu, sabar gitu ya,
dengarkan, sabar. Kalau misalnya giliran kamu bisa masuk, tanya sama orangnya, boleh aku masuk ya pembicaraan ini atau pembahasan ini, baru kalian cerita ketika diizinkan. Seperti itu ya. Yang pertama tadi, tingkatkan kemampuan sosial dengan banyak bergaul. Ingat, hati-hati, kadang-kadang rezeki itu ada dua jenis, rezeki baik dan juga rezeki buruk. Rezeki baiknya membawa kalian ke hal-hal yang baik, tapi rezeki buruk juga bisa membawa hal-hal yang baik. Cuma ya rezekinya ini kalau berupa materi kita nggak bakal tahu nih dari mana hasilnya. Kalau ingin meningkatkan daya tarik, yaitu tingkatkan kemampuan sosial dengan banyak-banyak bergaul. Bisa jadi daya tarik selama ini yang mungkin menurut kamu rendah, terlalu banyak menyendiri, menyenangkan jadinya ketika bertemu teman-teman dan juga terlihat kalau kamu punya potensi di mata orang lain ya. Pastikan buka dirimu untuk bergaul ya. Lalu juga entah itu teman di sekolah, entah itu teman kerja, atau teman yang baru ketemu di luar ya, atau teman-teman dari kenalan teman-teman kamu, itu bisa menjadi teman. Tapi ingat satu ya, jangan pernah mengkhianati orang lain. Yang kedua juga lihat-lihat situasi ya. Dan daya tarik ini seiring meningkatnya kemampuan sosial, maka orang pun bakal lebih memperhatikan kamu, akan lebih menarik juga untuk berteman sama kamu dan penasaran sama kamu pastinya. Yang kedua, perbaiki postur tubuhmu untuk tampil percaya diri. Seperti apa sih? Nah, meningkatkan daya tarik itu biasa orang punya caranya beda-beda ya Sobat Asa ya. Nah, yang pertama, ketika kalau kita bertemu orang ya, tegakkan badan kamu, ini menunjukkan ketegasan. Kemudian juga tatap matanya, jangan terlalu banyak main HP. Disitulah kita dilihat kita bisa menghargai orang nggak ketika berbicara secara langsung ya. Kemudian juga pastikan tubuh jangan terlalu banyak membungkuk, karena kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang itu kelihatan dari diri biasanya ya. Terus juga kepala menunduk terlalu lama, takutnya orang akan berpikiran ini kayaknya nggak niat deh mau cerita sama aku atau mendengarkan aku, orang jadinya malas gitu ya. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini aja walaupun sepele, tapi ini termasuk kayak manner kita, etika kita ketika bertemu orang ya. Beda halnya kalau ketemu sama teman-teman sebaya kamu yang sudah hahihi dari kecil gitu ya kan, udah tahu kelakuan kamu dan gelagat kamu, ya udah terserah. Tapi kalau ketemu sama orang baru seperti itu tadi ya, badan tegap, mata lurus, jangan terlalu banyak main handphone. Kalau memang ada hal-hal yang urgent lewat handphone, izin dulu, bentar ya, main handphone bentar ya, aku balasin orang ini baru kita ngobrol lagi. Jadi dia merasa dihargai, oh ternyata dia memperhatikan aku cerita nih ya. Dan selanjutnya adalah menerima kekurangan dirimu dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya. Gimana sih kalau caranya Sobat AC memperbaiki kekurangan dari dalam dirinya untuk tampil percaya diri ya? Karena semua orang itu punya khasnya masing-masing, kita nggak bisa sama-samakan, walaupun sama rambutnya, sama bajunya, sama bodinya, tapi belum tentu ada satu hal yang membedakan dari diri kamu dan juga orang lain. Semua orang itu sebenarnya nggak ada yang sama ya. Kalau ada yang bilang cewek sama aja, cowok sama aja, berarti dia pernah tersakiti sama orang itu ya. Jangan kemana-mana Sobat Asai, kita akan kembali lagi nantinya dengan pembahasan yang sama untuk tampil percaya diri. Apa sih yang ditingkatkan daya tarik lewat diri kamu? Kita pengen tahu deh, buat Sobat Asai nih, kirimkan aja SMS dan juga salam-salamnya. WhatsAppnya nomornya sama di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Pantengin terus di sini aja di program Asai Asyik Digoyang.